Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesi Fiona Azara dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 20002079. Sebelum saya memulai materi saya pada minggu ini, jangan lupa like, comment, and share channel saya. Semoga channel ini bisa membantu kalian. Dan sekarang kita datang pada mata kuliah komunikasi organisasi. Dan buat saya mata kuliah ini menjadi mata kuliah sebenarnya yang sangat menarik untuk kita coba analisis lebih jauh, karena mata kuliah ini mengindikasikan seharian kehidupan yang mau tidak mau sebenarnya secara teknis hampir sebagian besar kita sudah dilakukan, apalagi seperti bapak ibu dengan notabene sudah berkecimpung di dunia kerja atau pernah terlibat dalam organisasi perusahaan ataupun lembaga-lembaga tertentu. Mau tidak mau, seluruh aspek yang kita bicarakan di setiap kali kita dalam urusan itu, tetapi secara teori barangkali memang eksekusinya dengan pembandingannya perlu satu paradigma, sehingga paradigma yang sama jika kita melihatnya dari role yang juga relatif sama. Untuk hari ini, topik kali ini kita membahas distorsi dalam komunikasi organisasi bicara. Soal diskusi, bicara soal gangguan yang pada akhirnya dalam proses komunikasi yang sifatnya distorsi atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi, sehingga pesan menjadi blur atau justru menjadi miskomunikasi, atau apa yang disampaikan oleh komunikator dengan itu berbeda dengan apa yang diterima oleh si komunikan. Artinya menjadi tidak efektif dan tujuan menjadi tercapai tidak hanya sekedar mengurangi efektivitas komunikasi atau tercapainya bagian-bagian sentral, tetapi hampir secara keseluruhan. Akibat gangguan itu, kadang-kadang tujuan komunikasi utama dari komunikasi itu dilaksanakan menjadi tidak berwujud, bisa sangat mengerikan sebenarnya apabila kalau kaitannya dengan lembaga atau organisasi. Beberapa tingkat kerugian yang akan dicapai disebabkan oleh distorsi karena memang harus disadari sejak awal. Nanti kita akan lihat juga apa yang menyebabkan terjadinya distorsi pesan atau gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi. Banyak sekali segala hal yang melibatkan proses komunikasi kadang-kadang bisa menjadi titik sentral terjadinya sebuah komunikasi. Maka yang perlu diwaspadai dan kuncinya menurut saya ada pada di sumber informasi yang ada di komunikator. Sekarang kita coba lihat secara sederhana. Distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Titik pertama distorsi itu adalah
dalam proses penyampaian atau transmisi pesan berarti pada si pelaku, pada si subjek, pada si komunikator ada yang namanya hambatan fisik, bahwa gangguan apa yang terjadi. Hambatan fisik, misal jarak antara saya sebagai komunikator dengan lawan bicara saya, atau ketika di kelas, misalnya ruang kelas yang begitu besar, sementara saya untuk hari ini, topik kali ini kita membahas distorsi dalam komunikasi organisasi bicara. Soal diskusi, bicara soal gangguan yang pada akhirnya dalam proses komunikasi yang sifatnya medistorsi atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi sehingga pesan menjadi blur atau justru menjadi miskomunikasi, atau apa yang disampaikan oleh komunikator dengan itu berbeda dengan apa yang diterima oleh si komunikan. Artinya menjadi tidak efektif dan tujuan menjadi tercapai tidak hanya sekedar mengurangi efektivitas komunikasi atau tercapainya bagian-bagian sentral, tetapi hampir secara keseluruhan. Akibat gangguan itu kadang-kadang tujuan komunikasi utama dari komunikasi itu dilaksanakan menjadi tidak berwujud, bisa sangat mengerikan sebenarnya apabila kalau kaitannya dengan lembaga atau organisasi. Beberapa tingkat kerugian yang akan dicapai disebabkan oleh distorsi karena memang harus disadari sejak awal. Nanti kita akan lihat juga apa yang menyebabkan terjadinya distorsi pesan atau gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi. Banyak sekali segala hal yang melibatkan proses komunikasi kadang-kadang bisa menjadi titik sentral terjadinya sebuah komunikasi. Maka yang perlu diwaspadai dan kuncinya menurut saya ada pada di sumber informasi yang ada di komunikator. Sekarang kita coba lihat secara sederhana. Distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Titik pertama distorsi itu adalah dalam proses penyampaian atau transmisi pesan berarti pada si pelaku, pada si subjek, pada si komunikator ada yang namanya hambatan fisik, bahwa gangguan apa yang terjadi. Hambatan fisik, misal jarak antara saya sebagai komunikator dengan lawan bicara berdiri di podium yang cukup panjang jaraknya dengan audiens, sementara suara itu tidak memumpun untuk bisa sampai ditangkap sempurna oleh lawan bicara kita. Jadi antara pengirim dan penerima pesan jaraknya cukup jauh dari ruangan yang tidak kedap suara, sehingga gangguan-gangguan atau noise dari luar, suara bising, kayaknya seperti suara dari luar kendaraan, menyebabkan terhambatnya proses penangkapan pesan secara sempurna oleh si komunikan. Nah, itu gangguan.
Bahkan secara sederhana, misalnya seorang komunikator harus menyadari ketika menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah ruangan seperti dosen atau guru misalnya, yang kita harus prediksi kalau sebegitunya ruangan, maka kapasitas kemampuan suara yang dikeluarkan berapa. Kenapa? Karena jarak antara itu, karena anak paling belakang atau mahasiswa yang duduk di paling belakang atau peserta didik yang paling belakang sudah harus masuk dalam kategori perhitungan apabila kita menyadari kelemahan ada orang yang suaranya pelan, terlalu lembut. Dan tidak semua manusia, tidak semua komunikator menyadari persoalan-persoalan seperti itu. Dan itu menyebabkan besar terjadinya distorsi. Jadi jangan pernah menyalahkan anak atau peserta didik atau orang lain. Kenapa? Karena mereka daya tangkapnya menjadi sangat lemah, sementara kita udah dijelaskan begitu luar biasa, udah bisa menjelaskan. Ini ada distorsi, kadang-kadang menyebabkannya adalah si komunikator. Kemudian distorsi dalam penyampaian pesan ini juga bisa dilihat dari apa saluran distributornya, apa yang begitu panjang dalam organisasi. Misalnya soal jenjang struktur organisasi atau birokrasi yang begitu bertele-tele, sehingga ada bagian-bagian dari informasi yang terputus karena terlalu panjangnya transmisi tadi. Semakin panjang salurannya, semakin panjang saluran distribusinya, semakin memungkinkan terjadinya gangguan sehingga efektivitas, bahkan kemudian tujuan komunikasi jadi terhambat. Atau persoalan pertama, distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Yang kedua, distorsi dalam menerima. Kalau tadi menyampaikan berarti si komunikator, sekarang kita coba lihat, ternyata untuk menerima pesan juga kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distorsi yang cukup besar. Ketika to receive atau menerima pesan, misalnya dari hambatan fisiknya seperti ini, suasana kerja yang tidak nyaman, sinar lampu yang terlalu terang atau terlalu redup, ruang kerja yang panas, sirkulasi udara yang tidak enak dan sebagainya. Bahkan termasuk kesehatan. Penerima pesan yang kurang baik atau pikiran lagi banyak atau lagi galau, tingkat stresnya lagi tinggi, seperti sakit gigi, pusing, atau lagi bermasalah. Ketika kita bicara, tidak melakukan bicara yang seperti ini adalah kondisi fisik dan pikiran, hati dan perasaan yang gundah gulana atau yang tadi galau, itu kadang-kadang bisa menjadi gangguan. Kita udah panjang lebar menjelaskan, sementara pikirannya menerawang kemana-mana, atau pikiran sibuk dengan pikiran sendiri. Nah, sebenarnya retensinya pada si komunikator juga ikut berpengaruh. Maka ada tuntutan dalam komunikasi efektif itu, yaitu si komunikator harus jeli dalam melihat siapa lawan
bicara lawan bicara apa mereka, karena kalau tidak intens, tidak selektif melihat kondisi-kondisi seperti ini, justru akan memicu terjadinya distorsi. Itu merugikan yang lain dalam kaitannya dalam si penerima pesan itu. Hambatan mental ini terkait dengan perbedaan intelektual, perbedaan pertukaran informasi atau pertukaran pikiran. Ketika berkomunikasi, artinya orang yang level pendidikannya barangkali tidak hanya level pendidikan, tapi pengalaman ketika bicara dengan orang yang pendidikannya lebih tinggi dan bicaranya yang begitu panjang atau besar, akan berbeda daya tangkapnya, daya resap, dan juga imajinasinya. Maka tuntutannya lagi pada si komunikator, gunakan bahasa yang bisa dipahami dan dimengerti oleh lawan bicara. Karena kalau kita berasumsi di pikiran kita sama dengan dosen menuntut mahasiswa harus seperti dia, gak akan bertemu. Tapi coba berasumsi, bersimpati bahwa kita seakan-akan berada di posisi mereka. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang menyebabkan distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Kita bagi menjadi 3. Yang pertama, distorsi dalam penyampaian atau transmisi. Artinya notabene ada di pihak si komunikator. Dan yang kedua, di pihak komunikan, distorsi dalam revis atau to revis pesan. Dan yang ketiga, distorsi dalam mengartikan. Artinya gini, berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda jenis kelamin, termasuk status sosial, posisi kerja, perekonomian, budaya, dan lain-lain sebagainya, bisa menjadi distorsi dalam memaknai pesan, bisa menjadi penyebab gangguan bahwa setiap kita melihat pesan itu berbeda. Dan yang kedua, berbeda interpretasi. Kata jadi makna kata yang berbeda. Itu menjadi gangguan yang tidak sedikit atau mendistorsi pesan yang akan kita sampaikan. Makanya dalam bisnis harus ada sinonim. Kalau ada kata-kata sebenarnya interpretasi yang memungkinkan terjadinya banyak interpretasi, harus ada sinonim kata yang menjelaskan bahwa makna itu kemana untuk konversi. Satuan kebiasaan termasuk adat budaya antar bangsa dengan segala macam harus dimunculkan. Maksudnya seperti ini, jangan biarkan multi makna dalam satu kata sehingga setiap orang menginterpretasikan dengan cara dan pandangan mereka berbeda pula. Dan ini menjadi gangguan yang tidak sedikit dalam proses komunikasi terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana atau bisa nggak distorsi pesan itu disiasati atau dikurangi, bahkan hilangkan? Apa ada tidak cara untuk mengurangi distorsi komunikasi di sebuah organisasi? Pasti ada.
pasti ada solusi dan kondisi ada. Strategi juga ada yang bisa dipakai dan ingin dibutuhkan, yang cukup khususnya di kita sebagai komunikator yang bisa menelaah, menganalisis dan menilai supaya distorsi itu bisa diantisipasi, diperkecil, bahkan dihilangkan agar komunikasi tercapai sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Maka sebenarnya organisasi, perusahaan atau lembaga itu harus mengupayakan banyak hal. Misalnya gini, satu soal persepsi antara pengirim dan penerima pesan untuk disamakan pemahamannya, harus disamakan pengertiannya, strateginya apa yang banyak. Jadi strateginya adalah ketika akan melakukan komunikasi antara lembaga dengan seseorang dan klien, misalnya itu harus diolah dulu. Kita kan bicara dengan siapa orang, siapa kapasitasnya, apa pendidikan gimana, kemampuannya bagaimana, hingga kita nanti mempersiapkan bahan atau materi untuk dikomunikasikan sesuai dengan kapasitas mereka. Kadang-kadang mereka harus disederhanakan dengan ketika kita akan bicara dengan orang-orang ilmiah itu tidak sama ketika kita berada di kampung halaman kita atau di masyarakat umum yang bahasa mereka sederhana. Tidak sampai ke tahap itu, walaupun sebenarnya mereka sangat mengerti inti dari persoalan yang kita maksud. Artinya kita perlu mengganti, menyederhanakan, mengelola kata demi kata, bahasa demi bahasa kita gunakan agar sesuai dengan pemahaman dan kapasitas mereka. Bukan berarti mereka tidak paham dan tidak mengerti, bukan berarti mereka lebih rendah kemampuannya dari kita, tetapi kebiasaan menggunakan bahasa kadang-kadang itu memberikan pengaruh. Yang kedua, presisi. Ini dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Hal-hal yang tepat disampaikan dalam bentuk gambar, grafik, dan segala macam. Jadi harus ada presisi yang jelas, kredibilitas yang jelas, yang juga orang-orang akan menerima pesan harus dapat dipercaya, akan memahami inti pesan. Semakin tingkat kredibilitas seseorang, semakin meyakinkan orang untuk mempercayai pesan atau informasi yang disampaikan. Jadi ini memberikan pengaruh, semakin tidak kredibel seseorang beberapa informasi yang disampaikannya dalam informasi yang benar dan seharusnya bisa dipercaya, maka Anda tidak akan pernah dipercayai orang lain. Maka kredibilitas seseorang bisa menjadi satu acuan yang akan menjadi penyebab dari distorsi. Kenapa orang menjadi cuek ketika Anda tidak kredibel? Tetapi ketika Anda kredibel sebagai penyampaian pesan, orang akan dengan legowo mendengar apa yang kita sampaikan secara cermat. Cara lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan, oleh lembaga adalah dengan menggunakan pengendalian diri. Pengendalian diri di si pengirim artinya bahasa yang disampaikan akan menjadi
akan dapat membuat tertawa, membuat menangis, membuat marah, berpikir lebih tenang, mengambil tindakan tertentu, sedih, kesal. Jadi itu sudah dikendalikan sejak awal pengaruh dari proses itu. Sehingga tata bahasa dari makna dari obrolan itu sudah didesain sedemikian mungkin proses sehingga apa yang menjadi tujuan kita diterima secara baik oleh mereka, sehingga tidak menimbulkan ekspektasi yang berbeda. Nah, keserasian hubungan mengirim dan menerima pesan juga menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh organisasi dalam rangka mengurangi terjadinya distorsi dengan iktikat yang baik dengan konteks yang lebih bersahabat dekatan, maka pesan cenderung biasanya lebih efektif diterima dengan baik, tidak emosional. Sehingga apa? Jangan pernah memulai obrolan atau komunikasi terkait dengan sesuatu yang lebih serius sebelum Anda melakukan pendekatan emosional kepada lawan bicara Anda itu. Sehingga apa maksud dari obrolan itu di pendekatan emosional belum terbangun. Jadi bangun dulu kedekatan emosional dalam rangka membangun itikat baik, sehingga ketika emosional sudah terbangun, kita masuk ke inti persoalan. Kita bicarakan itu bisa didengar dan diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Kadang-kadang ada hal yang harus kita sadari dalam konsep distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi yang maha kuasa menciptakan kita dua kuping satu telinga. Itu artinya ada 2 kali lebih besar sebesar Tuhan meminta kita untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan menciptakan kita 2 kuping, yang berarti 2 kali lipat banyak mendengar daripada berbicara karena cuma 1 mulut. Itu filosofinya. Tapi kebiasaan manusia hari ini lebih mau didengarkan, lebih banyak berbicara daripada mendengarkan, seakan-akan paling pintar, seakan-akan paling mengerti. Memaksa kehendak untuk didengarkan daripada mendengarkan, dan di sini adalah kemungkinan besar terjadi sebuah distorsi karena ketidakinginan untuk melibatkan diri, menghargai orang yang lain ketika mereka berbicara. Kita maunya didengarkan, memaksa untuk didengarkan, tetapi tidak mau mendengarkan. Jadi sementara komunikasi efektif itu terjadi ketika dua belah pihak memainkan peran yang sama. Apa yang bicara berarti itu yang didengar. Kebiasaan mendengar itu sulit. Ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi dimanapun dalam persepsi, presentasi, dalam rapat. Setiap kita memaksa kehendak untuk didengarkan, tapi jarang sekali di antara kita mau mendengarkan orang lain ketika berbicara sejenak. Ketika organisasi mengadakan pembicaraan dengan cara presentasi misalnya, maka dari posisi menerima pesan, pembicara sebagai si pengirim pesan yang lagi presentasi
seharusnya lebih memperhatikan banyak hal supaya Anda didengarkan. Sekarang kita hanya bisa melihat dari kita sebagai pengirim pesan supaya didengarkan dulu. Baru nanti kita coba lihat bagaimana argumen mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan. Dalam kriteria mendengarkan itu ada 3 hal sebenarnya yang harus dipikirkan. Yang pertama, dengan isi. Dan yang kedua, mendengarkan kritis. Dan yang ketiga namanya adalah mendengarkan aktif atau empati. Yang ketiga itu seringkali jadi persoalan. Kalau mendengarkan sisi setiap orang barangkali bisa cepat. Artinya, penerima terima pesan hanya memahami, mencoba mengkategorikan, mengingat pesan ketika seseorang presentasi. Jadi, maka kita hanya memahami hal-hal pokok sebagai pendengar dari pesan tanpa mempedulikan apa yang mempresentasikan itu setuju atau tidak. Nah, yang jadi persoalan barangkali ada 2 hal yang disebut dengan mendengar kritis atau mendengar aktif, atau empati menggunakan rasa. Mendengar kritis berarti kita sebagai pendengar atau Anda sebagai pendengar dituntut memahami sekaligus mencoba untuk mengevaluasi arti pesan dari yang disampaikan oleh pembicara, cara atau lawan bicara. Kadang-kadang melibatkan interaksi pada saat kita mengali sudut pandang pembicara. Ada juga ingin mengevaluasi kredibilitas pembicara. Ada juga yang ingin mengevaluasi kredibilitas pembicara semuanya dialurin sedemikian rupa. Kita coba lihat lebih jauh proses mendengarkan itu supaya objek yang didengar itu tidak mudah dilupakan. Proses mendengar sebenarnya melibatkan cukup banyak aktivitas. Barangkali tidak semua orang mau melakukan apa. Jadi sekurang-kurangnya ada 5 kegiatan atau 5 aktivitas dalam proses mendengarkan agar objek yang didengarkan menjadi tidak mudah dilupakan. Dan barangkali memang karena banyaknya aktivitas tersebutlah sehingga tidak banyak yang orang mau melakukan proses kegiatan mendengarkan itu secara bijak di setiap proses komunikasi mereka lakukan. Padahal kalau dilakukan secara besar, kemungkinan mereka bisa mengantisipasi yang namanya distorsi, sehingga kemungkinan yang terjadi menjadi lebih besar. Tapi sayang ya, kita tadi ada hasrat mendengarkan atau berjuang memberi kesempatan untuk menghargai orang lain. Ketika berbicara kadang-kadang sulit untuk diberikan. Tapi sekarang coba kita lihat, mudah-mudahan dengan menganalisis ini pelan-pelan ya bisa gitu kan. Karena ketika kita ingin didengarkan, harusnya kita juga harus bisa mendengarkan orang lain. Nah, kegiatan yang 5 itu minimal apa? Menyadari artinya apa yang secara fisik atau batin ada. Ketika kita menyediakan alat sentral mendengar atau ya memang untuk pesan yang disampaikan hadir dalam konteks tidak hanya fisik tapi pikiran dan hati yang ada di situ, sehingga kita bisa mengantisipasi seperti
lebih memperhatikan, atau ketika ada persoalan dan pendengaran kita mencoba cari posisi lebih enak karena ada audiens di pikiran kita, karena memang ingin menangkap informasinya jadi hadir. Maksudnya adalah menghadirkan panca indera pendengaran kita, seluruh naluri untuk mendengarkan mereka ketika keseluruhan, jadi tidak hanya fisik doang. Yang kedua, menginterpretasikan. Interpretasi berarti atau memaknai arti dari apa yang mereka sampaikan. Kalau sudah sampai ke tahap interpretasi berarti kita memainkan hati dan seluruh panca indera untuk menangkap apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan yang tadi. Jadi mustahil pikiran kita bisa kemana-mana, fokus pada mereka yang si pemberi pesan. Dan yang ketiga, ada kemampuan menyimpan pesan untuk dibujuk, kemudian jadi perhatian kita menjadi berlipat. Ya, seperti sehingga sulit untuk orang-orang tertentu yang lebih suka didengarkan daripada mendengarkan untuk bisa fokus, sehingga memang memungkinkan miskomunikasi efektivitas. Komunikasi ini menjadi akibat distorsi yang diciptakan akibat tidak mau mendengarkan. Dan yang keempat, apa aktivitasnya? Evaluasi. Dalam mengevaluasi, kita mencoba mengurai kembali yang disampaikan oleh pikiran. Keseluruhan kita akan bertuju kepada mereka dan terakhir adalah mampu memberi tanggapan, bereaksi terhadap evaluasi tadi, bereaksi seperti pesan yang disampaikan, kemudian ikut serta berbicara atau memberikan balik, sekedar sender gitu. Kalau kelima hal ini akan dilakukan, besar kemungkinan dalam proses membalikkan komunikasi menjadi efektif. Kenapa? Semua bisa diluruskan melalui pembicaraan tanggapan tadi. Kalau memang kita terjadi kesalahan, itu seluruhnya jadi pembicara. Tapi ya tadi tadi tidak semua yang mau legowo melakukan itu. Terkait dengan aktivitas mendengar dalam proses komunikasi manapun atau apapun jenis komunikasi, yang notabene bisa menghaluskan, bisa mengurangi dan bahkan mengantisipasi dan menghilangkan distorsi pesan yang terjadi. Sebagian kecil dari sekian penyebab, dan sebenarnya banyak sekali penyebab-penyebab. Kalau kita mau menelaah lebih jauh, misalnya penyebab distorsi itu bisa saja karena persoalan perbedaan budaya, karena gangguan fisik, misalnya bahwa ada hal yang lain menjadi penyebab karena gangguan semantik sekitar. Kita bisa analisis di dalam konsep proses diskusi, tidak langsung adanya umpan balik, bahkan perbedaan status budaya, ekonomi, pendidikan, dan pesan campuran bahasa banyak sekali sebenarnya menjadi penyebab terjadinya distorsi. Malahan ini kita bisa antisipasi sehingga efektivitas kemudian kita dengan siapapun, dimanapun, dan konteks apapun bisa kita wujudkan dengan baik dan
efektif. Sebelum itu saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau ada materi yang salah. Saya mohon maaf karena saya mengambil yang inti-intinya aja, dan kalau ada kata salah ya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, komen, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai disinilah saya hanya bisa menyampaikan materi pada minggu ini. Semoga penonton bisa memaklumi dan semoga bisa menerima apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.